Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan peristiwa-peristiwa sebelum Perang Badar Kubro, melanjutkan tema pembahasan pertemuan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan selesaikan sehingga pada pembahasan berikutnya kita akan masuk pada tema Perang Badar Kubro. Secara ringkas mungkin saya perlu mereview sedikit, barangkali ada yang belum berkesempatan untuk hadir pada pertemuan sebelumnya, atau mungkin terlambat, atau juga barangkali baru ada yang pertama kali untuk mengikuti kajian Sirah Nabawiyah ini, bahwa peristiwa sebelum Perang Badar di tahun 2 Hijriah, setelah hijrah di Madinah, antara tahun pertama hingga tahun kedua sebelum Perang Badar, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dalam hal ini kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa non-militer, dan yang kedua adalah peristiwa-peristiwa militer. Tentu saja dalam hal ini barangkali kita tidak akan membahas secara detail bagaimana pelajaran-pelajaran terkait dengan kemiliteran. Ya, karena memang bukan pada bidang keahliannya tentunya. Akan tetapi perang-perang yang dilakukan di masa Rasulullah SAW, baik itu bersama para sahabat ataupun bersama dengan Rasulullah SAW, adalah peristiwa-peristiwa yang penting untuk kemudian kita sebagai umat Muslim mengetahui, mempelajarinya. Pada peristiwa non-militer, ada cukup banyak peristiwa yang kemudian terjadi di tahun 1 hingga 2 Hijriah, akan tetapi tidak semua peristiwa tersebut kemudian kita akan bahas dalam pertemuan kita. Jika kemarin kita sudah menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi, di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW tinggal serumah dengan Aisyah, istri beliau, yang telah dinikahi di usia Aisyah 6 tahun, dan pada saat hijrah di Madinah, Aisyah ketika itu mencapai usia sekitar 9 tahun. Sehingga pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah, Aisyah dengan Rasulullah SAW tidak langsung tinggal satu rumah. Akan tetapi keduanya baru tinggal serumah setelah peristiwa hijrah di tahun pertama Hijriah. Banyak pelajaran dari pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, akan tetapi dalam konteks ini kita tidak membahas terlalu panjang terkait hal ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita secara khusus akan mempelajari tentang Ummahatul Mukminin, termasuk Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya.
Jadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, di mana Aisyah usia pada saat dinikahi oleh Rasulullah masih sangat muda belia, memberikan begitu banyak pengaruh dan jasa terhadap dakwah Islam. Karena beliau merupakan seorang wanita yang sangat cerdas, apa-apa yang beliau dapati direkam dengan sangat jelas, hingga kemudian ketika Rasulullah SAW telah wafat pun Aisyah menjadi salah satu ulama yang menjadi rujukan oleh para sahabat. Kemudian ada peristiwa yang kedua, disyariatkannya azan, di mana ketika itu ada mimpi dari salah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, yang bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang memberikan arahan ya terkait dengan cara menyeru kaum muslimin ketika tiba waktu sholat dan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalimat-kalimat azan yang kita dengarkan saat ini itu adalah kalimat-kalimat yang diajarkan di dalam mimpi salah seorang sahabat ketika itu. Dan mimpi di dalam Islam itu merupakan sesuatu hal yang penting dan juga ada ilmunya, tentu saja. Bahkan di antaranya adalah mimpi itu merupakan cara wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mimpi yang sangat jelas, ya. Dan kalau sahabat mengalami mimpi yang seperti itu, ya, dan mimpi itu merupakan suatu kebenaran, itu adalah sesuatu yang memang nyata terjadi demikian. Bahkan sebelum Rasulullah SAW terlahir dan diutus menjadi nabi dan rasul, atas kehendak Allah, mimpi yang benar itu didapati oleh kakek beliau, ya, kakek Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib bermimpi menemukan sumur Zam-Zam. Nah, kemudian di peristiwa yang ketiga, disyariatkan penambahan rakaat sholat, yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya berbeda, tidak seperti halnya waktu sholat 5 waktu seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Tetapi waktunya dilakukan pagi dan petang. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah Isra Mi'raj, barulah perintah sholat itu turun, sholat 5 waktu, akan tetapi sebelum tahun 1 Hijriah ini, sholat 5 waktu dilakukan, semua waktu sholat tersebut 2 rakaat, masing-masing 2 rakaat. Maka pada tahun 1 Hijriah ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat sholat wajib, rakaatnya ditambah. Jadi subuh tetap 2 rakaat, kemudian zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Ini penambahan rakaat salat ada pada tahun pertama Hijriah. Kemudian wafatnya seorang sahabat yang bernama Damroh bin Jundub di Mekah. Ini terkait dengan persoalan niat, ya. Persoalan niat. Damroh ini sebelum sampai tiba di Madinah untuk hijrahnya, ternyata beliau sudah wafat terlebih dahulu. Akan tetapi pahala hijrahnya dia tetap peroleh. Maka hati-hati dengan niat. Niat baik, ya, kalau terlaksana, ya, akan mendapatkan pahala dari niatnya dan amal ibadahnya. Tapi kalau kemudian baru niat saja, kemudian belum terlaksana, tetap akan mendapatkan pahala dari niat kebaikan tersebut. Dan apapun itu, pahala yang akan diperoleh sesuai dengan niatnya. Walaupun sudah melakukan kebaikan, kalau niatnya itu bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, termasuk dalam peristiwa hijrah. Kemudian yang kelima, peristiwa di tahun yang pertama, ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, yang kita kisahkan kemarin bahwa ini adalah seorang pendeta atau pemuka di antara, ya, pendeta-pendeta Yahudi yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan di kalangan orang-orang Yahudi, bernama Abdullah bin Salam. Nah, karena di masyarakat Madinah ketika itu terdiri dari kelompok masyarakat yang heterogen, bukan masyarakat yang di dalamnya adalah
kaum muslimin semua, ya, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya. Tidak semuanya. Setidaknya ada 3 kelompok masyarakat yang tinggal di Madinah ketika itu. Yang pertama adalah kaum muslimin, baik muhajirin ataupun ansor. Yang kedua adalah orang-orang Madinah yang masih musyrik, belum masuk Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Nah, terkait dengan keberadaan Yahudi di Madinah, tentu nanti kita akan ada pembahasan tersendiri, ya. Setidaknya kita sudah mengetahui bahwa di dalam masyarakat Madinah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin di sana masyarakatnya heterogen, ya. Kalau di Indonesia kita kan juga sama, heterogen, ya. Walaupun mayoritasnya adalah Muslim, gitu ya, kaum Muslimin, tetapi masyarakatnya cukup majemuk. Dan di bawah pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Islam, Madinah menjadi tempat munculnya satu peradaban dunia yang Masya Allah luar biasa besarnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ini, mereka sebetulnya berada di Madinah di bawah pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dirampas hak-haknya, tetap diberikan hak-haknya. Namun ada batasan-batasan dan peraturan yang memang harus ditaati bersama. Termasuk yang sudah kita pernah bahas di dalam Piagam Madinah. Ada kesepakatan-kesepakatan secara umum dilakukan sebagai sesama penduduk Madinah yang tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya. Namun juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama di antara kaum muslimin. Ya, di sana di Piagam Madinah yang merupakan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal mula beliau membangun Madinah. Baik, ini di tahun pertama Hijriah. Kemudian di tahun kedua Hijriah. Ketika itu 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya, ini adalah kali pertama puasa diwajibkan. Puasa Ramadan, ya, sampai dengan saat ini. Ketika di Mekah, ya, puasa yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Puasa Asyura. Namun ketika puasa Ramadan sudah disyariatkan, puasa Asyura berganti, ya, hukumnya menjadi sunnah. Maka pada saat awal hijrah di tahun pertama di bulan Ramadan, kaum muslimin pun belum melaksanakan puasa Ramadan. Baru di tahun kedua, ya, sebelum perang Badar terjadi. Lalu kemudian juga disyariatkannya sholat id dan juga zakat. Nah, ini satu rangkaian, ya. Ada puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian sholat id. Memang betul di Madinah, pada fase dakwah Madinah ini, pembebanan syariat itu lebih banyak kemudian diatur pada masa Madinah. Peristiwa yang ketiga pada tahun 2 Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, sama halnya dengan pernikahan Aisyah. Insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri dalam pembahasan sahabiyah ataupun sahabat tentang Fatimah ataupun tentang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari pernikahan mulia Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu peristiwa yang keempat, ini menjadi peristiwa yang sangat penting bagi kaum muslimin. Pengalihan arah kiblat. Sebagaimana kita tahu bahwa di awal mula Islam hadir sejak di Mekah, ya, sholat sudah diperintahkan, lalu arah kiblat, ya, yang ditentukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat harus menghadap kemana, itu adalah satu tempat di Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Jadi ketika berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sholat, ya, karena Mekah itu ada di bagian selatan Jazirah Arab, lalu kemudian Baitul Maqdis itu ada di bagian utara. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, beliau selalu berada di belakang Ka'bah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, meski menghadap ke Baitul Maqdis, beliau tidak membelakangi Ka'bah. Pada saat itu, orang-orang ahli kitab dari agama Yahudi dan Nasrani, ya, kiblat mereka juga di Baitul Maqdis.
Dan ini menjadi satu ejekan bagi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu hanya ikut-ikutan saja, ya, seperti yang sudah mereka lakukan. Kiblat mereka adalah di Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah SAW beliau berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar arah kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Namun sepanjang dakwah Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah, ya, arah kiblat masih berada di Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah di Mekah, cara sholat Rasulullah SAW seperti tadi, beliau tidak pernah membelakangi Ka'bah, namun beliau berada di belakang Ka'bah, sehingga arahnya mengarah ke Baitul Maqdis, namun Ka'bahnya tidak ada di belakang Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah SAW beliau kemudian hijrah ke Madinah, kalau Mekah tadi ada di selatan, bagian selatan, kemudian Baitul Maqdis atau Palestina atau negeri Syam itu ada di bagian utara. Nah, Madinah itu anggaplah ada di pertengahannya antara Mekah, Madinah, baru ke Baitul Maqdis. Kira-kira dari kurun waktu hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah, ya, kurang dari 2 tahun. Rasulullah SAW masih sholat menghadap arah kiblat di Baitul Maqdis. Jika tadi di Mekah, Rasulullah SAW diejek oleh orang-orang ahli kitab yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu hanya ikut-ikutan dengan mereka. Toh arah kiblatnya juga sama di Baitul Maqdis. Di Mekah tidak ada orang-orang Yahudi yang kemudian tinggal di sana. Namun di Madinah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin hidup berdampingan langsung dengan orang-orang Yahudi. Sehingga ejekan dan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan itu sangat lebih terasa begitu. Ya, kalau jauh begitu mah nggak begitu terdengar begitu ya. Mungkin mereka katakan, tapi kan jauh. Lah ini ketika di Madinah, apa yang mereka katakan sangat jelas terdengar di hadapan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun tetap memohon kepada Allah agar arah kiblat dipindah ke Ka'bah, ke Mekah, agar apa? Tidak menyamai arah kiblat dari orang-orang Yahudi. Barulah pada tahun 2 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW dengan memerintahkan untuk memindahkan arah kiblat ke Mekah, ya, menghadap ke Ka'bah. Ketika itu masuk waktu sholat asar, sehingga ketika 2 rakaat yang pertama menghadap ke arah Baitul Maqdis dan 2 rakaat yang terakhir menghadap ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Nah, disinilah kemudian masjid yang kita kenal saat ini dengan nama Masjid Qiblatain itu adalah masjid di mana ketika itu Rasulullah SAW mendapati perintah untuk mengalihkan arah kiblat ke arah Ka'bah. Nah, di sini menjadi pelajaran penting bagi kita kaum muslimin bahwa ternyata arahnya kemana saja, ya, mau ke Baitul Maqdis atau mau ke Ka'bah, ya, bukan persoalan ini Baitul Maqdis atau ini Ka'bah, ini di Palestina, ini di Mekah, yang di sini adalah kiblatnya orang-orang Yahudi sebelumnya, dan yang di Mekah atau Ka'bah yang ada di Mekah tadi adalah pusat peribadatan orang-orang Quraisy dan orang-orang Jazirah Arab pada umumnya. Bukan persoalan itu. Ya. Yang menjadi poinnya adalah di mana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap ketika mereka sholat. Jadi poinnya adalah tentang ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadi satu ujian bagi kaum muslimin. Apakah dengan pemindahan atau pengalihan arah kiblat ini kaum muslimin akan taat atau tidak kepada perintah Allah? Ini menjadi satu seleksi tersendiri. Karena dengan pengalihan arah kiblat ini akan bisa menunjukkan mana muslim yang taat, mana yang tidak.
Karena setelah ini ya akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar dan menjadi ujian serta tantangan bagi kaum muslimin. Dan kalau bukan kaum muslimin ini yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, yang selalu taat terhadap perintah Allah apapun keadaannya, maka bisa jadi ya mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, bagi kita lalu apa yang menjadi pelajaran? Bahwa ternyata ketaatan terhadap perintah Allah itu akan selalu diuji. Termasuk kita yang paling dekat dengan wanita. Hal yang barangkali menjadi sesuatu yang gampang-gampang susah gitu ya, adalah terkait dengan perintah Allah terhadap ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga kepada suami bagi yang sudah menikah, sudah berpasangan, atau bagi seorang anak kepada orang tuanya. Itu adalah suatu perintah yang harus dilakukan bagi seorang muslimah. Ya. Namun ya gampang-gampang susah itu tadi. Nah, bukan persoalan apakah lebih kaya, memiliki kedudukan lebih tinggi, ya, kemudian pendidikan yang lebih bagus. Bukan soal itu. Tetapi ini adalah terkait dengan ketaatan terhadap perintah Allah. Ya, baik itu sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Bisa jadi orang tua kita mungkin pendidikannya tidak mengenyam tamat SD gitu ya. Jadi sama sekali mungkin juga tidak sekolah. Kalaupun sekolah hanya mungkin sampai kelas 1, 2 atau berapa. Tidak sampai lulus. Sedangkan kita mungkin sudah disekolahkan sampai sarjana atau mungkin sampai level S2, S3 dan seterusnya. Namun ketaatan kita tidak diukur dari tingginya pendidikan orang tua kita, atau banyaknya harta, atau kepandaian yang dimiliki, atau apapun itu ukurannya. Kita sebagai anak tetap harus mentaati perintah Allah untuk kemudian taat kepada orang tua selama ya orang tua itu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai seorang istri. Sudah diatur di dalam Al-Quran bagaimana kedudukan antara suami dan istri, ada hak dan ada kewajiban. Di antara kewajiban seorang istri adalah ketaatan kepada suami. Bisa jadi pasangan kita, suami kita memiliki pendidikan yang tidak lebih tinggi dibanding kita. Atau kemudian harta yang tidak lebih mapan daripada kita. Atau juga tidak memiliki nasab yang jauh lebih baik dibandingkan nasab kita. Tetapi kewajiban kita adalah ketaatan karena ini adalah perintah Allah. Seperti tadi, pengalihan arah kiblat bukan soal itu di Baitul Maqdis atau di Ka'bah, tapi persoalannya adalah Allah perintahkan kita mengarahkan kemana. Jadi, ini adalah terkait dengan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1 dan 2 Hijriah sebelum Perang Badar dari sisi non-militer. Ya, mungkin juga ada peristiwa-peristiwa yang lain yang barangkali belum kita bahas di dalam pertemuan kita, ya. Nanti bisa kita tambahkan di lain waktu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dan urutan begitu ya. Perintah peperangan yang terjadi sepanjang dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu itu ada tahapan dan urutannya, termasuk peperangan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama perang, karena mereka tidak tahu sejarah. Pada tahapan yang pertama, yaitu pada fase Mekah, 13 tahun, ini adalah tahapan kesabaran yang luar biasa. Tahapan bersabar yang tidak diizinkan kaum muslimin untuk melawan, mengangkat senjata, atau bahkan memulai lebih dahulu peperangan. Jadi sama sekali tidak ada peperangan di fase Mekah. Barulah di tahapan yang kedua ketika kaum muslimin telah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, maka disitulah baru turun tahapan perang berikutnya. Ketika kaum muslimin dizalimi, diusir dari negerinya, boleh kemudian untuk melawan. Ya, dibenarkan untuk melakukan peperangan,
dikarenakan dizalimi. Yang ketiga, urutannya adalah ketika diperangi terlebih dahulu, diserang terlebih dahulu, maka kemudian kaum muslimin boleh untuk mengangkat senjata. Jika terjadi peperangan, maka kaum muslimin diizinkan untuk berperang. Dan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan keempat, barulah kaum muslimin diperintahkan untuk berperang memerangi seluruh kaum musyrikin. Ya, dan ini ada tahapannya. Bahkan ketika kaum muslimin ya berjihad untuk melakukan futuhat, penaklukan di wilayah-wilayah kaum musyrik, ya, itu ada tahapan dan ada aturannya juga di dalamnya. Ya, setidaknya yang pertama, orang-orang musyrik itu sudah diajak, sudah diseru terlebih dahulu untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baru kalau mereka tidak mau, ya, jalan yang lain adalah dengan perang. Karena ada orang yang diseru dengan seruan yang baik, ya, seruan yang tanpa kekerasan, itu mereka sudah mau untuk diajak, tapi ada juga yang mereka baru mau tunduk setelah diajak, diseru ya dengan cara peperangan. Dan di dalam Islam peperangan itu ada aturan. Ada aturannya, yang boleh dan yang tidak, itu betul-betul sangat detail. Tidak seperti ya orang-orang kafir. Ketika mereka melakukan peperangan, mereka tidak mengindahkan aturan-aturan yang seharusnya mereka lakukan di dalam peperangan. Ya. Nah, ini kita kemarin sudah bahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan peperangan di dalam Islam. Nah, baik, kita akan masuk kepada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks atau kejadian militer sebelum terjadinya Perang Badar Kubro. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu merupakan satu proses yang panjang dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari setiap tahapan-tahapan tersebut, ternyata kesabaran menjadi porsi yang mendominasi, menjadi porsi yang paling besar. Bukankah ini menjadi satu inspirasi dan motivasi bagi kita ketika kita sekarang sedang berjuang untuk mendidik generasi, untuk mencapai suatu cita-cita tertentu? Maka bagi kita, ya, untuk mencapai kesemuanya itu, maka kesabaranlah yang kemudian harus kita siapkan dengan lebih besar. Kesabaran menjadi satu poin yang memang harus dimiliki dan mendominasi dalam setiap proses untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mendidik generasi itu bukan suatu perkara yang mudah. Perlu kesabaran yang berlipat-lipat. Bahkan pada masa sekarang ini, di masa pandemi, para orang tua dipusingkan dengan adanya anak-anak belajar dari rumah. Tidak sedikit yang kemudian mengeluh. Tidak sedikit kemudian yang tidak sabar. Tidak sedikit yang kemudian menyerah. Tapi bukan kita tentunya. Nah, kesabaran ini menjadi satu porsi yang betul-betul dibutuhkan dalam proses untuk mencapai suatu keberhasilan misi. Apakah itu mendidik generasi, apakah itu kemudian untuk mencapai cita-cita tertentu, apapun itu. Dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW melihat tahapan-tahapan peperangan yang diturunkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata yang harus kita persiapkan lebih banyak, lebih besar porsinya adalah porsi kesabaran. Bahkan di tahapan 2, 3, dan 4, ketika diizinkan peperangan, ya, porsi kesabaran itu tidak hilang, tetap ada di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kita ini dilarang untuk menginginkan suatu peperangan. Kita berharap, berdoa, meminta terjadinya perang. Tidak. Tetapi kalau kita dihadapkan pada peperangan, ya, musuh sudah ada di depan mata, kita diharamkan untuk lari dari medan perang. Kita tidak boleh lari dari medan perang, artinya kita harus menghadapi. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita berada di dalam peperangan, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Perang itu butuh sabar. Ya, meski ini
sudah tidak berada pada fase kesabaran yang 13 tahun dilalui oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Maka dari itu, ya, akan lebih tepat kalau ungkapan tentang sabar itu diganti. Sabar itu tidak ada batasnya. Bukan sabar ada batasnya, tapi tidak terbatas, tidak terhingga. Setiap proses kehidupan membutuhkan kesabaran. Dan ketika kita menyadari akan hal itu, dan ketika kita ingat bagaimana proses yang dihadapi Rasulullah dan generasi para sahabat, mereka meletakkan porsi kesabaran pada kedudukan yang sangat tinggi dan besar. Maka wajar kalau kemudian semua proses yang kita hadapi membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ketika sudah mulai lemah, ketika sudah semangat mulai surut, maka ingat-ingat kisah ini, bahwa porsi kesabaran itu sangat penting. Sehingga kita akan kemudian lebih mudah untuk menerima dan lebih kuat lagi untuk kemudian bersabar dan kembali bangkit. Menghadapi anak-anak, ya, menghadapi lingkungan, menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tantangan dan ujian. Apapun yang kita cita-citakan, membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Baik, kita sekarang masuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun pertama dan tahun kedua Hijriah sebelum Perang Badar Kubro dari sisi militer. Nah, ini menjadi satu hal yang penting meskipun kita barangkali tidak akan melihat dari sisi kemiliterannya, namun di dalamnya insya Allah akan kita temukan mutiara-mutiara hikmah yang kemudian bisa kita ambil sebagai inspirasi atau motivasi, bahkan menjadi solusi dari masalah-masalah kita. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan perintah atau urutan ya peperangan di dalam masa dakwah Rasulullah SAW. Ketika tahapan kedua, kaum muslimin diizinkan untuk berperang ketika dizalimi, maka berarti tidak ujuk-ujuk masuk pada tahapan 4. Berarti ada yang berulah dulu, ada yang menzalimi dulu, baru kemudian kaum muslimin diizinkan untuk kemudian membela diri. Nah, maka jika ada pertanyaan siapakah yang memulai peperangan, ya, kita tentu sudah bisa menebak. Bukan kaum muslimin tentunya. Siapa kemudian yang memulai? Baik, kita akan melihat ini. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah, ya kaum muhajirin hijrah ke Madinah, ketika itu orang-orang Quraisy, tentunya mereka sangat khawatir, ya sangat khawatir. Seandainya Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini kemudian mengumpulkan kekuatan, ya, untuk tanda petik membalas dendam kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan sangat gusar, mereka akan sangat merugi. Di mana mereka tahu hijrahnya kaum muslimin ini berada di satu tempat di mana tempat itu akan mereka singgahi ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan yang menjadi mata pencaharian pokok bagi orang-orang Quraisy, yaitu di Madinah. Madinah ini kota persinggahan dagang. Ya. Maka orang-orang Quraisy, mereka tidak habis akalnya. Mereka berusaha untuk menghalangi ya kaum muslimin. Meski mereka berhasil keluar dari Mekah, kaum muslimin ini ya mereka masih memberikan satu ancaman bagi orang-orang Mekah. Sehingga petinggi-petinggi atau pemuka Quraisy, Abu Jahal ketika itu ya, karena Abu Jahal ini matinya pada saat Perang Badar. Jadi di tahun pertama kedua Hijriah, Abu Jahal masih memimpin ya kekafiran orang-orang Quraisy di Mekah. Dia mengirimkan surat kepada salah satu tokoh musyrik. Masih ingat, di Madinah ada 3 kelompok masyarakat, Muslim, musyrik, dan Yahudi. Di Madinah, tokoh musyrik ketika itu ya pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jika mendengar nama ini, mungkin kita akan lebih familiar bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan tokoh munafik. Ya, benar. Dia adalah tokoh munafik setelah dia masuk Islam. Ya, ketika itu dia belum masuk Islam. Sebelum Perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang musyrik.
Maka Quraisy, mereka tahu kepada siapa akan mengirimkan surat. Mereka kirimkan surat itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana di dalam surat itu sudah secara nyata bahwa orang-orang Quraisy lah yang telah menabuh genderang peperangan kepada kaum muslimin. Ini bentuknya ancaman. Mereka berusaha membujuk Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penduduk Madinah agar mereka tidak menerima kaum muslimin yang hijrah di sana, agar mereka mengusir kaum muslimin. Ya tentunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diancam kalau tidak diusir, maka mereka akan berurusan nanti dengan orang-orang Quraisy. Ini yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Ansor, pemuka di antara kaum Ansor di Madinah, ya, beliau datang ke Mekah untuk melakukan suatu urusan dan beliau kemudian berniat untuk melakukan umrah sekaligus. Sa'ad bin Mu'adz, ya, sebelum beliau masuk Islam pun sudah memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh di Mekah. Di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah pemuka Quraisy yang juga merupakan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Jadi Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, ya, dan juga teman-teman yang lainnya, termasuk Abu Sufyan pada saat itu, mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy yang bersatu untuk memusuhi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Sedangkan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu sudah menjadi seorang muslim. Pada saat dia datang ke Mekah, ya, dia berkunjung ke tempat Umayyah bin Khalaf. Karena ini adalah teman lama, ya, mereka masih sangat akrab. Bahkan mereka masih saling menghormati dan menghargai. Ya. Ketika berjumpa dengan Abu Jahal, ternyata Abu Jahal mengancam Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dengan ancaman bahwa Abu Jahal, orang-orang Quraisy akan melakukan penyerangan terhadap orang-orang di Madinah. Ini adalah satu ancaman. Dan genderang perang juga sudah ditabuh oleh Abu Jahal ketika itu. Maka ini sudah cukup menjadi satu bukti bahwa ternyata peperangan itu siapa yang memulai? Orang-orang Quraisy. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai langkah-langkah dan strategi. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas. Beliau mengetahui betul bahwa jantungnya Quraisy itu adalah di wilayah perekonomian mereka, dan perekonomian mereka adalah perdagangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan di jalur-jalur perdagangan yang dilalui oleh Quraisy, ya, ada kabilah-kabilah atau suku-suku di jalur-jalur tersebut, ya, seharusnya mereka memiliki satu kesepakatan atau mungkin bisa jadi perjanjian, aturan-aturan yang kemudian dilakukan antara Rasulullah dengan mereka, supaya ini akan memudahkan bagi kaum muslimin untuk kemudian menghalangi jalur perdagangan Quraisy, sehingga Quraisy nanti akan kelabakan dari sisi ekonomi yang akan mempengaruhi dari bidang-bidang yang lainnya, politik, keamanan, dan yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kabilah-kabilah yang letaknya berdekatan dengan jalur dagang Quraisy. Karena tadi kita masih ingat bahwa Madinah ini letaknya di antara Mekah dan Syam. Sedangkan Quraisy dari Mekah ini akan melakukan perjalanan dagang ke daerah utara, yaitu negeri Syam. Dan jalur mereka akan melewati itu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan sekelompok pasukan dan beliau akan mengirimkan kelompok-kelompok itu sebagai utusan yang terus-menerus dikirimkan bergiliran bergantian ke jalur-jalur perdagangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan mata-mata untuk mengetahui jalan-jalan di sekitar Madinah, termasuk kalau kita menyebutnya apa ya?
jalan tikus. Jalan tikus kan kecil ya, jalan pintas. Atau jalan-jalan lain di luar jalur utama, jalur perdagangan. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya terutama yang berasal dari Mekah, muhajirin, mengetahui betul medannya. Sehingga akan mengetahui secara terperinci untuk menyiapkan strategi-strategi. Kita akan melihat bagaimana tujuan Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi militer ini. Nah, ini dia. Ketika Rasulullah SAW mengetahui upaya dari orang-orang Quraisy membujuk dari internal masyarakat Madinah menghubungi Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengusir kaum muslimin dari Madinah yang berhasil digagalkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Rasulullah mengetahui betul bahwa jantung dari kehidupan orang-orang Quraisy adalah dari sisi perekonomiannya, dan itu adalah perdagangan. Maka untuk menunjukkan kekuasaan terhadap jalur dagang Quraisy, rute Mekah ke Syam yang akan melewati Madinah, maka ini akan membuat ciut, gentar, ya, kecil nyali dari orang-orang Quraisy. Pasti mereka akan merasa insecure, mereka merasa tidak aman ketika mereka akan melakukan perjalanan dagang, di mana pada perjalanan dagang mereka akan membawa begitu banyak harta. Dan ini akan menekan Quraisy, baik secara politik ataupun ekonomi. Yang kedua, kaum muslimin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, ini dari kalangan muhajirin. Mereka ketika hijrah itu meninggalkan semuanya, hartanya tidak dibawa. Ya, mungkin kita akan sangat akrab sekali mendengar kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya di Mekah yang kemudian hijrah tanpa membawa hartanya, mungkin hanya membawa baju atau kain yang menempel di badannya saja. Dan itu tidak hanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat yang lainnya yang kaya juga, Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar, mereka juga punya kekayaan yang kemudian ditinggalkan begitu saja ketika mereka hijrah ke Madinah. Dan itu adalah hak kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin, ya, memiliki hak untuk mengambil kembali. Jadi bukan kemudian kaum muslimin ini merampas dalam artian merampok yang bukan menjadi haknya. Ya, seperti para penjahat-penjahat itu melakukan perampokan, mengambil harta dengan paksa, ya, milik orang lain. Tetapi ya, kaum muslimin dalam hal ini memang ingin mengambil kembali harta mereka yang diambil oleh orang-orang Quraisy ketika mereka hijrah. Ya. Dan kemudian ya, di sisi lain, ya, tujuan dari pengiriman ekspedisi militer ini adalah untuk menjatuhkan mental. Kaum muslimin perlu menunjukkan kekuatannya sehingga orang-orang ataupun bisa jadi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah atau di sekitar jalur perdagangan antara Mekah, Madinah menuju ke Syam, ya, suku-suku Badui, Arab Badui, ya. Ini mereka ketika melihat kekuatan kaum muslimin menjadi urung untuk kemudian mereka melakukan penyerangan atau kemudian menyepelekan begitu ya, jadi menganggap remeh kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin melakukan ekspedisi militer, ya, kemudian patroli, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin punya kekuatan militer. Ini diantara tujuan pengiriman ekspedisi militer yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mengingat dari sebagian besar ekspedisi militer yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum Perang Badar itu merupakan upaya-upaya sebetulnya tujuannya bukan untuk berperang, namun lebih kepada untuk memberikan satu keadaan yang membuat orang-orang Quraisy itu menjadi ciut nyalinya, ya. Yang akan dilakukan kaum muslimin misinya adalah untuk menghadang rombongan dagang Quraisy. Nanti kita akan melihat setidaknya sebelum Perang Badar itu ada 8 ekspedisi militer yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian besar dari misi ekspedisi militer itu adalah
untuk menghadang rombongan dagang Quraisy. Baik yang berangkat dari Mekah ke Syam atau yang kembali dari Syam ke Mekah. Nah, ini adalah peta ekspedisi sebelum Perang Badar Kubro. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini peristiwa-peristiwa militer yang terjadi sebelum Perang Badar Kubro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, perlu kita tahu juga bahwa sebelum Perang Badar Kubro, sebagian besar yang mengikuti ekspedisi militer ini adalah kaum muhajirin, ya, karena sebagian besar yang menjadi misi utamanya adalah untuk menghadang kafilah-kafilah dagang Quraisy. Di antaranya adalah untuk mengambil kembali hak atau harta yang dimiliki kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin hijrah. Namun, walaupun seperti itu, ada juga di antaranya orang-orang dari Ansor, sahabat Ansor yang ikut serta di dalamnya. Termasuk di Perang Badar Kubro. Di Perang Badar Kubro itu juga sama. Awalnya misinya adalah untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, akan tetapi yang terjadi adalah satu peperangan. Maka pada saat itu mayoritas yang ikut dalam Perang Badar adalah orang-orang dari kalangan muhajirin. Ini adalah petanya, bisa diamati terlebih dahulu. Yang ada bulatan merah, ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Mungkin gambarnya tidak terlalu jelas, tapi kira-kira bisa dibayangkan ya. Kemudian yang hijau ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Ini jaraknya kurang lebih 450 atau 500 km. Nih, ya. Nah, ini penyebaran ekspedisi militer yang dikirimkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat bahwa ini berada di jalur-jalur perdagangan orang-orang Quraisy Mekah. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ya, ekspedisi militer yang pertama terjadi di tahun 1 Hijriah di bulan Ramadan, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti syahid di perang Uhud. Ketika itu Hamzah bersama dengan 30 orang muhajirin. Sasarannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Maka kalau di peta tadi letaknya ada di utara, ya, di daerah yang disebut Al-Ish, ya, di Siful Bahar. Ketika itu Hamzah dengan 30 orang muhajirin ini berhadapan dengan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal dengan rombongannya berjumlah 500 orang. Nah, pada peristiwa ini tidak terjadi peperangan. Karena pada saat itu sebetulnya antara pasukannya Hamzah dengan rombongan Abu Jahal ini sudah saling berhadap-hadapan. Bisa jadi itu terjadi peperangan. Nah, kita tahu bagaimana Hamzah ini menjadi seorang yang sangat tangguh baik sebelum masuk Islam ataupun setelah masuk Islam menjadi seorang muslim. Ketika itu muncul seorang yang bernama Majdi bin Amr, ini dari suku atau kabilah Al-Juhani, ya. Jadi Majdi ini adalah seorang tokoh dari kabilah Juhani, Majdi bin Amr al-Juhani, yang kemudian merupakan sekutu dari dua belah pihak, dari Quraisy ataupun dari pihak Madinah. Maka kemudian kedua kelompok ini dilerai sehingga tidak terjadi peperangan pada saat itu. Ya. Terjadi peperangan ataupun tidak, tetap ini merupakan satu ekspedisi militer yang nanti kita akan kenal dengan istilah-istilah syariah ataupun ghazwah. Yang membedakan keduanya, syariah itu adalah ekspedisi militer yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya Rasulullah tidak ikut serta. Sedangkan ghazwah adalah ekspedisi militer yang di dalam pasukan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dan beliau menjadi pemimpin pasukan di sana. Sehingga kalau disebutkan syariah Hamzah, artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut di dalamnya. Ya. Tapi kalau disebut dengan ghazwah, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalamnya.
dan terjadi peperangan ataupun tidak, namanya tetap Sariyah dan Ghazwah. Nah, di antara ekspedisi-ekspedisi militer yang terjadi sebelum perang Badar ini, ya, banyak di antaranya tidak terjadi peperangan, ya. Banyak di antaranya tidak terjadi peperangan, termasuk Sariyah Hamzah. Nah, kemudian di bulan berikutnya, tadi Ramadan, ini kemudian masuk ke bulan Syawal. Di bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan ke daerah Robiq. Nah, ini pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubaidah bin Al Harith bin Abdul Muttalib. Ya, berarti ini siapa? Sepupunya Rasulullah, ya, sepupu Rasulullah. Karena Al Harith itu pamannya Rasul, ya, anak atau putra dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ubaidah bin Al Harith bin Abdul Muttalib ini bersama 60 orang muhajirin, ya. Mereka kemudian memiliki misi, sasarannya juga menghadang kafilah dagang yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini membawa 200 orang, ya. Jadi kalau tadi Abu Jahal dengan 300 orang, ini Abu Sufyan dengan 200 orang, ya, di bulan berikutnya, Ramadan, kemudian Syawal, ya. Kemudian pada saat itu, ya, pasukan ini, ya, di dalam pasukan Abu Sufyan ada 2 orang muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr dan juga Utbah bin Ghazwah, yang pada saat kesempatan pertemuan antara rombongan kafilah dagang Abu Sufyan dan pasukannya Ubaidah bin Al Harith tadi, ya, ternyata kedua muslimin ini bergabung, ya, bergabung bersama dengan Ubaidah, ya. Jadi pada situasi seperti itu memang ada di antara kaum muslimin itu yang memang mereka tidak bisa hijrah di awal-awal sehingga mereka terpaksa harus bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, dan ketika mereka mendapati kesempatan kemudian mereka berpindah gitu ya. Jadi mereka langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Ini adalah peristiwa di ekspedisi militer yang kedua pada bulan Syawal. Dan ini tidak sampai terjadi peperangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga sahabat muhajirin, dari kalangan muhajirin, bersama dengan 20 orang ditugaskan untuk ke satu wilayah bernama Al-Qoror, ini dekat dengan Juhfah. Ya. Ini tugasnya, sasarannya, misinya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy juga. Nah, di sana kemudian pasukan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, ya, ketika tiba di Al-Qoror, mereka dengan bersembunyi-sembunyi ketika untuk sampai di Al-Qoror. Pada siang hari mereka bersembunyi, kemudian ketika malam hari mereka melakukan perjalanan. Namun ketika mereka sampai di Al-Qoror, ternyata kafilah dagangnya sudah lewat, ya, sehari sebelumnya. Jadi tidak seperti sekarang ini, kalau kita mudah sekali ya melakukan komunikasi, sekarang ada di mana, bahkan bisa dilacak ya lewat GPS. Namun pada masa itu sangat sulit untuk melacak, sehingga ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas tiba, ternyata sudah kecelik begitu ya, telisipan gitu kalau orang Jawa bilang. Maka tidak terjadi peperangan pada ekspedisi militer yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian pada ekspedisi berikutnya yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ini adalah ekspedisi militer yang termasuk Ghazwah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta di dalam pasukan tersebut. Tadi sudah urut ya, di tahun pertama Hijriah mulai dari Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu masuk di tahun kedua. Jadi Dzulhijjah tidak ada ekspedisi militer, masuk di tahun kedua Hijriah, ya, Dzulhijjah, dan
Al-Muharram ya, berarti 2 bulan tidak ada ekspedisi militer, lalu dilanjutkan pada bulan Safarnya di tahun 2 Hijriah. Ekspedisi ini dikenal dengan ekspedisi Abu'wah, ya, yang memimpin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dikenal dengan perang Wadan, perang Abu'wah atau perang Wadan, terjadi pada tahun 2 Hijriah, bulan Safar, ya, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70 orang muhajirin saja, ya, lagi-lagi, ya, memang sahabat muhajirin yang kemudian lebih banyak terlibat dalam hal ini, ya, ketika Sariyah ini dikirimkan, termasuk juga Ghazwah, ekspedisi militer ini lebih banyak diikuti oleh sahabat-sahabat muhajirin. Nah, pada saat itu tujuan yang akan dilakukan ya di perang Abu'wah adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun ketika sudah sampai di Wadan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan kafilah dagang ini, sehingga tidak terjadi peperangan juga. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sempat untuk mengadakan satu perjanjian persahabatan dengan salah satu tokoh di sana yang bernama Amr bin Mahshi. Dia adalah pemimpin dari Bani Damroh. Ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk melakukan perjanjian-perjanjian persahabatan dengan kabilah-kabilah di sepanjang jalur perdagangan Quraisy, ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan diantaranya bahwa orang-orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini, maka kabilah-kabilah itu tidak boleh membantu musuh-musuh kaum muslimin, ya. Ya, jadi tidak boleh membantu. Kalau kemudian kaum muslimin diserang musuh, mereka harus ikut membantu. Dan juga sebaliknya, kalau kemudian mereka juga mendapati serangan dari musuh, ya, mereka juga akan dibantu oleh kaum muslimin. Selama kemudian orang-orang ini tidak menyalahi kesepakatan begitu ya, tidak menyalahi kesepakatan. Maka mereka harus juga ditolong. Nah, Ghazwah Abu'wah atau ekspedisi Abu'wah atau perang Abu'wah ini, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang pertama ya di dalam ekspedisi militer. Jadi ini termasuk dihitung salah satu ghazwah sepanjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada berapa kali beliau kemudian ikut di dalam pasukan atau ghazwah ya, termasuk di Abu'wah ini. Ini yang pertama, walaupun tidak terjadi peperangan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ekspedisi militer yang kemudian dikenal dengan Perang Buat. Kita tadi sudah sampaikan, ekspedisi militer yang keempat, 5, 6, 7, ini adalah ghazwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan. Terjadi pada bulan Rabiul Awal, dari Safar, kemudian Rabiul Awal. Dalam perang Buat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 200 sahabat. Tujuannya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, jadi sepanjang kita cerita tentang kisah ekspedisi militer ini, ada 3 nama tokoh-tokoh kafir Quraisy ketika itu yang memusuhi kaum muslimin, yang nanti ini menjadi tokoh-tokoh antagonis lah ya. Kita sebutnya begitu. Ada siapa saja tadi? Abu Jahal, Abu Sufyan, ini Umayyah bin Khalaf. Ya, itu diantaranya. Nanti insya Allah kita akan jumpai juga mereka dalam kisah-kisah berikutnya. Umayyah bin Khalaf, dia pada saat itu membawa rombongan dagang 100 orang Quraisy, kemudian 2.500 unta, yang di mana unta itu membawa barang-barang dagangan. Itu adalah satu kafilah yang cukup besar, mereka membawa hartanya. Ya. Ketika sampai dibuat, ya ternyata juga tidak terjadi apa-apa. Sehingga pada perang Buat ini juga tidak terjadi peperangan. Ya, lagi-lagi begitu ya. Memang pada saat ekspedisi militer dikirimkan, tidak semuanya. Ya, hampir malah sebagian besar tidak terjadi peperangan. Tapi ini sudah menunjukkan eksistensi dan kekuatan bagi kaum muslimin. Ya.
Dan orang-orang Quraisy mengetahui hal itu mereka sudah mulai gentar gitu ya. Mereka sudah mulai ketakutan, sangat khawatir sekali. Ya. Kemudian di perang yang ekspedisi militer yang keenam ada perang Sofwan atau kita kenal dengan perang Badar Sugro, ya, perang Badar kecil. Ya. Pada saat itu masih di bulan Rabiul Awal di tahun 2 Hijriah, ya. Kemudian yang terjadi pada saat ini sebetulnya agak berbeda dengan ekspedisi militer yang sebelumnya, ya, sama-sama pasukan militer yang dikirimkan, tetapi tujuannya lain. Kalau sebelum-sebelumnya adalah menghadang kafilah dagang, tapi pada perang Sofwan ini yang terjadi adalah ketika Qurs bin Jabir al-Fihri itu melakukan kekacauan. Mereka ini adalah orang-orang musyrik yang kemudian menyerbu kandang binatang gembalaan, hewan gembalaan yang ada di Madinah dan sekitarnya. Dan mereka juga merampok hewan-hewan ternak tersebut, hewan-hewan gembalaan tersebut, ya, domba-domba yang kemudian mereka ambil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70 orang sahabat, mereka berusaha untuk mengejar, ya, Qurs bin Jabir, namun ternyata mereka itu lolos. Ya. Jadi Qurs dan teman-temannya tadi mereka berhasil lolos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 70 sahabat tidak berhasil untuk kemudian memergoki mereka. Dan pada saat peristiwa perang Sofwan ini pun juga tidak terjadi peperangan, ya, tidak terjadi peperangan. Ya, jadi sampai dengan ekspedisi militer yang ke-6 pun sama sekali belum ada terjadi peperangan. Baik. Kemudian pada peristiwa yang ke-7, ini adalah perang Dzul Usyairah. Nah, apakah ini sudah terjadi peperangan atau tidak? Kita lihat ya. Perang Dzul Usyairah ini adalah Ghazwah yang terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah di tahun 2 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 150 atau sekitar 200 sahabat muhajirin. Tujuannya juga untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke Syam, berarti mereka berasal dari Mekah, berangkat dari Mekah, kemudian menuju ke utara, ke Syam, lalu mereka melewati jalur lewat Madinah. Ya. Nah, ini adalah tujuannya. Akan tetapi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Dzul Usyairah, ini rombongan Quraisy ternyata juga sudah lewat beberapa hari sebelumnya, ya, maka kecelik lagi. Jadi tidak ada peperangan. Nah, perang Dzul Usyairah ini kan tadi perjalanan dagang orang-orang Quraisy dari Mekah ke Syam. Nah, nanti kita akan dapati bahwa ternyata kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan, dan saat mereka kembali dari Syam ke Mekah, ya, inilah yang kemudian nanti menjadi salah satu sebab terjadinya perang Badar. Ya, kalau perang Dzul Usyairah adalah peristiwa ketika kaum muslimin, ya, Ghazwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghadang rombongan dagang Abu Sufyan ketika berangkat dari Mekah ke Syam. Nanti baru ketika perang Badar ini menghadang orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ketika mereka pulang dari Syam ke Mekah. Ya, ini terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah. Baik. Nah, dalam kesempatan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian lagi-lagi mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah di sekitarnya, diantaranya adalah Bani Mudlij yang merupakan sekutu juga dengan Bani Damroh yang tadi juga sudah kita sebutkan melakukan perjanjian, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, sekarang kita masuk di Sariyah yang ke-8 ini, ya, ekspedisi militer yang ke-8. Kita kenal dengan nama Sariyah Abdullah bin Jahsy. Ya. Sariyah Abdullah bin Jahsy ini menjadi sariyah terakhir sebelum terjadi perang Badar Kubro, ya. Dan ini ceritanya menarik sekali. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengirim pasukan, ya, menunjuk Abdullah bin Jahsy ini sebagai pemimpin disertai dengan 12 orang muhajirin. Jadi 12 sahabat kalangan muhajirin bersama dengan Abdullah bin Jahsy. Ya, 12 orang itu sudah termasuk Abdullah. Pada bulan Rajab, ya, tahun 2 Hijriah. Ketika berangkat,
ya, ketika ekspedisi militer ini berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kemana mereka harus berangkat, harus pergi. Ya, tujuannya tidak disebutkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan sebuah surat yang tertutup, rahasia, dan tidak boleh dibaca. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Abdullah untuk membuka dan membacanya kecuali sudah perjalanan sepanjang 2 hari perjalanan. Jadi kalau sudah 2 hari berjalan, maka kemudian baru boleh dibaca ya tulisan atau surat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Abdullah ya baru membuka surat tersebut setelah 2 hari dan ternyata bunyi suratnya adalah seperti ini. Jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah. Nah, kalau kita lihat lagi ke peta yang tadi, nah Nakhlah itu ada di sini, yang 8. Ya, di sini Nakhlah. Dekat sekali dengan Mekah. Oh, ini kayak apa ya? Kita berani masuk ke kandang macan gitu ya. Ini sudah sangat dekat sekali. Ini Mekah, yang merah Mekah, yang 8 Nakhlah. Sudah sangat dekat dengan Mekah. Maka kemudian Abdullah bersama dengan rombongannya, pasukan 12 orang muhajirin ini, yang pada saat perjalanan menuju Nakhlah, mereka menggunakan kendaraan unta dalam perjalanan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utbah bin Ghazwan, ya, ternyata unta mereka itu lepas. Kan satu unta untuk berdua. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Utbah bin Ghazwan, ini mereka berdua menunggangi satu unta, ya, bergantian biasanya. Ketika unta itu lepas, maka keduanya harus nyari. Maka mereka terpisah dengan pasukan, sehingga pasukan yang kemudian melanjutkan pergerakan misinya hanya berapa? 12 dikurangi 2. 10 orang. Ya, 10 orang. Nah, dengan jumlah pasukan yang tersisa tadi, maka kemudian Abdullah tetap meneruskan perjalanan hingga tiba di Nakhlah yang letaknya tadi sudah sangat dekat dengan Mekah. Di sana, Abdullah bersama pasukannya memergoki rombongan dagang Quraisy. Karena perintah dari Rasulullah SAW tadi, jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah. Nah, di antara Mekah dan Taif, itu adalah letaknya Nakhlah. Nah, nanti di sana Rasulullah memerintahkan agar Abdullah menyelidiki rombongan dagang Quraisy, lalu kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di Nakhlah inilah ya, pasukan Abdullah bertemu dengan rombongan dagang Quraisy yang membawa ada kismis, kulit, dan macam-macam barang dagangan. Ada beberapa tokoh begitu ya, kemudian yang disebutkan di dalam Rahiqul Maktum, ada Amr bin Al-Hadrami, ada Utsman bin Mughirah, bin Abdullah bin Mughirah, dan juga Naufal saudaranya. Utsman dan Naufal ini adalah putra dari Abdullah bin Al-Mughirah. Kemudian ada juga Al-Hakam bin Kisan. Ini adalah beberapa nama tokoh yang berada di dalam rombongan dagang Quraisy. Ya. Nah, kaum muslimin ini mendapati rombongan dagang Quraisy, kemudian mereka bermusyawarah tentang bagaimana sikap yang harus mereka lakukan. Mengingat pada waktu itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Satu di antara 4 bulan haram, yang dimana pada saat itu ya ketentuan secara umum bahwa pada bulan-bulan haram diharamkan untuk berperang. Maka mereka kemudian bermusyawarah. Di bulan haram, bulan Rajab, pada akhir bulan haram, bulan Rajab di apa ya, hari terakhir bulan Rajab. Ya. Nah, mereka ini bingung. Ini kalau kita kemudian serbu gitu ya, kita perangi sekarang, maka ini masih masuk pada bulan haram. Artinya kalau terjadi peperangan di bulan haram, ini adalah sesuatu yang terlarang. Namun pilihan yang lainnya, kalau kemudian dibiarkan ya hari tersebut malamnya lewat, maka kemudian rombongan dagang orang-orang Quraisy ini mereka akan masuk ke tanah suci. Sedangkan di tanah suci, di tanah haram, juga tidak boleh terjadi peperangan. Nah, ini dilema. Maka kemudian Abdullah
bin Jahsy ini sebagai pemimpin kemudian mengambil satu keputusan apa yang kemudian akan dilakukan. Akhirnya kemudian mereka mengambil satu kesimpulan, mereka bertekad untuk tetap menghadapi rombongan Quraisy, ya, dan akhirnya terjadi peperangan. Nah, pada peperangan ini, ya, ada yang kemudian tewas dari pihak rombongan Quraisy. Dia adalah Amr bin Al-Hadrami yang tadi kita sebutkan di tokoh yang pertama, ya. Dan Amr bin Al-Hadrami ini adalah korban pertama, ya, di dalam peperangan Islam. Ini karena kena hujaman panah dan akhirnya kemudian tewas. Sedangkan Utsman dan Al-Hakam ini menjadi tawanan. Ada 2 orang tawanan dan yang lainnya mereka bisa melepaskan diri. Seluruh barang-barang yang dibawa oleh rombongan dagang Quraisy dan juga tawanan 2 orang tadi, Utsman dan Al-Hakam, mereka kemudian berhasil dibawa ke Madinah. Dan ini menjadi satu peristiwa yang sangat penting, ya, dan juga termasuk peristiwa yang mencetuskan terjadinya perang Badar. Ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy sebagaimana yang sudah dilakukan tadi. Mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengamat-amati, jadi untuk menyelidiki rombongan dagang Quraisy tadi, lalu kemudian menyampaikan kabar, dan tidak diperintahkan untuk berperang pada bulan haram. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima ghanimah, ya, harta rampasan perang, barang-barang ataupun ini, ya, barang dagangan dari rombongan dagang Quraisy, kafilah dagang Quraisy yang juga di dalamnya ada hak-hak kaum muslimin di sana. Ya, jadi tawanannya pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerima. Nah, di sini menjadi satu celah dan kesempatan bagi orang-orang Quraisy, bagi musuh-musuh Islam untuk kemudian membuat satu isu bahwa ternyata orang-orang Muslim itu melakukan peperangan, melanggar larangan di bulan haram, yaitu melakukan peperangan di bulan haram. Nah, nanti di sini kemudian turun satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 217, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kaum muslimin. Baik, coba kita bacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang atau membunuh pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjid Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang turun. Jadi di antara kita belajar Sirah Nabawiyah itu, manfaatnya adalah kita mengetahui sebab peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, ya. Nah, tidak hanya satu ayat ini saja, tapi banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan satu peristiwa yang berkenaan dengan sahabat atau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat ini Allah telah membenarkan tindakan Abdullah bin Jahsy. Artinya bahwa memang berperang di bulan haram itu adalah suatu perkara dosa besar. Tapi lebih besar dosanya, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, yang kafir kepada Allah, yang menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya, dan juga berbuat fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud ini bukan menuduh tanpa bukti, itu bukan, ya. Jadi fitnah lebih kejam daripada membunuh. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kekafiran, kesyirikan, kemungkaran, itu adalah fitnah, ya. Yang berbuat fitnah seperti itu lebih besar dosanya daripada membunuh,
Ya. Jadi ayat ini membela kaum muslimin dari tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin. Nah, dengan begitu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap beliau tidak menerima tawanan tersebut. Namun ketika beliau akan melepaskan dua tawanan itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu terlebih dahulu dua orang sahabat yang belum kembali, khawatir orang-orang kafir Quraisy menawan mereka. Siapa tadi? Yang sedang mencari untanya yang lepas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Nah, dua orang ini ketika kembali baru kemudian dua tawanan tadi kemudian dilepaskan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayarkan tebusan dari korban yang sudah terbunuh, ya, karena ada satu orang yang terbunuh dalam peristiwa ini yang merupakan korban pertama di dalam Islam. Dialah Amr bin al-Hadrami. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa militer yang terjadi sebelum Perang Badar. Nah, dari peristiwa ini tentu ada pelajaran yang luar biasa. Setidaknya di dalam ekspedisi militer, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan satu misi rahasia. Ya, terlihat tadi pada saat kita mendengarkan kisah dari Sariyah Abdullah bin Jahsy. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu surat kepada Abdullah, ya, agar beliau membukanya setelah 2 hari perjalanan, karena ini adalah satu misi yang sangat berbahaya. Jangan sampai kemudian rahasianya terbongkar, apalagi dari pihak musuh atau mata-mata dari kafir Quraisy. Maka barulah kemudian dibuka suratnya setelah 2 hari perjalanan, sehingga tidak mudah untuk dilacak oleh mata-mata dari pihak musuh. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kerahasiaan suatu misi itu merupakan sesuatu hal yang penting, yang perlu kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Ada satu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, mudahkanlah urusan kalian dengan merahasiakannya. Ya. Jadi ketika kita memiliki suatu hajat, kita punya satu urusan, apakah itu pernikahan, apakah itu dalam bisnis, atau apapun itu, maka sebaiknya, ya, kita menjaga itu dari diketahui oleh orang lain. Kita merahasiakannya. Untuk apa? Untuk melindungi dari hasad, dari iri, dari dengki. Kita tidak pernah tahu siapakah orang-orang yang di dalam hatinya menyimpan rasa hasad, iri, dan dengki kepada kita. Sehingga kalau kita ingin melancarkan dan memudahkan urusan kita, maka kita jangan mengekspos apa yang ingin kita lakukan dari urusan tersebut. Jangan sebentar-sebentar kita dengan mudahnya mengatakan ini dan begitu, ya. Padahal kita tidak tahu, yang mendengarkan itu adalah orang yang memiliki penyakit hati atau tidak kepada kita. Maka betul sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, sangat penting untuk kita menjaga rahasia pada suatu misi, tujuan, atau apapun itu yang harus kita jaga supaya tidak ada orang-orang yang kemudian hasad, iri, dengki yang melakukan suatu keburukan-keburukan yang menjadikan urusan kita ini menjadi sulit. Ya. Nah, ini diantara pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa militer yang terjadi sebelum Perang Badar. Tentu masih ada banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari berbagai sisi. Namun setidaknya kalau kita tidak mengambil dari sisi kemiliterannya, ya kita ambil dari sebagian saja yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama di dalam Sirah Nabawiyah ini memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan juga untuk bisa mengaplikasikan setiap pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada kajian selanjutnya yang nanti kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang lain di dalam Sirah Nabawiyah.
Baik, kita tutup untuk kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.